makna zahir, artinya menetapkan makna. Ini dalam kitab Tabari, juz 1 halaman 228. Ketika beliau menjelaskan tentang istiwa, beliau mengatakan ala alaihinna wartafa, tinggi, dan kemudian beliau mengatakan wal ajab mimman angkaro al ma'na al mafhum. Ya, mengherankan siapa yang mengingkari, ya, siapa yang mengingkari makna yang dipahami oleh orang Arab. Berarti di sini secara tegas bahwa di situ ada makna yang dipahami, dan lebih spesifiknya lagi al-mafhum min kalamil Arab, dipahami dari perkataan orang-orang Arab. Apalagi yang kurang jelas? Boleh saya tanggapi, Ustadz? Apalagi yang kurang jelas? Ya. Sudah Ustadz Arif ya? Sudah. Ini saya yakin beliau malu luar biasa kalau saya tanggapi. Coba itu apa judulnya? Judul kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Itu bahas tentang masalah takwil kok dipakai tafwid. Bukan. Kita kenapa melihat sampul langsung jadi penilaian? Bukan sampul. Ya, lihat bayan itu detailnya. Lihat spesifik pembahasannya, itu lebih adil daripada melihat sampul. Iya. Oke. Sekarang di dalam kasus tersebut tumastawa itu bermakna ala alaihinna wartafa'a. Ini sudah takwil. Lah sehingga maksud dari ala wartafa'a kok ada gempa bumi. Sip. Jadi ala wartafa'a ini ya disesuaikan dengan ala wartafa'a, maknanya irtafa'a. Seperti itu. Namun bukan ala di situ sebagaimana ulu intikalin ataupun irtafa'a di situ sebagaimana makna intikal yang mujassimah, bukan. Tapi ini ranahnya takwil sudah. Kok bisa referensi takwil diberikan terhadap makna tafwid seperti itu? Syukran. Saya tanggapi langsung dari kitabnya ya. Ini Imam At-Tabari ini, Bang Aris ini kurang lengkap bacanya sebenarnya. Bahwa ala wartafa'a itu sebenarnya takwil. Tsumma ikhtalafa muta'awwilul istiwa, ya. Tsumma ikhtalafa muta'awwilul istiwa bi ma'nal uluwi wal irtifa fil ladzi istawa ilas sama, ya. Bima'nal uluwi wal irtifa. Itu ini ranahnya muta'awwilul istiwa. Jadi al-ulu wal irtafa'ah ataupun al-ala wartafa'ah itu adalah takwil. Itu Ustaz ya. Ini dari tafsir At-Tabari sendiri. Berarti secara kemudian konsistensi bahasa tadi sebentar. Sebentar Bang Aris. Ya, silakan. Sebenarnya bahasa wal ajab tadi ya kan ada wal ajab mimman angkarul maknal mafhum min kalami wal ajab mimman angkarul maknal mafhum min kalamil arab fi ta'wili qaulillahi tsumma stawa ila sama alladhi huwa bi maknal ulu wal irtifa. Ini kan tadi sudah dijelaskan takwil di atas. Haraban inda nafsihi min ayyalzamahu bi za'mihi idza ta'awwalahu bimaknahu al-mufhim kadzalik ayyakuna innama ala wartaf'ah ba'da angkana tahtaha. Kenapa ini dibahas oleh Imam At-Tabari? Dikatakan sangat mengherankan ketika mereka mengingkari makna yang dipahami dari ungkapan orang Arab tentang takwil, ya. Kan ada yang tidak menerima takwilnya, takwil yang berupa uluwan irtifa. Ada. Nah, ini ditanggapi oleh Imam At-Tabari. Karena yang tidak menerima terhadap takwil uluwan irtifa, mereka punya anggapan bahwa Allah itu maha tinggi setelah Allah itu rendah. Itu. Jadi bahasa wal ajab itu bukan Imam At-Tabari mengingkari ulama mentakwil, bukan.
Imam At-Tabari itu menanggapi orang-orang yang punya pemahaman bahwa Allah itu maha tinggi setelah Allah itu rendah. Itu yang ditanggapi. Tapi prinsipnya di awal Imam At-Tabari sudah menegaskan muta'awwilul istiwa. Jadi ala wartafa'a itu adalah takwil. Itu Bang Aris. Nah, kaidah dalam salaf itu sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama bahwa dalam memaknai ayat sifat ini kan ada dua. Kalau tidak takwil maka adalah tafwid, dan tafwid itu adalah tafwid makna, bukan tafwid kaif, karena kaif itu sebenarnya mustafhamun anil makna. Tadi kalau mandar itu sangat kekeh kaif, takwil kaif itu salah. Kaif itu mustafhamun anil makna. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi kalau tidak tafwid, ya takwil. Kalau sampai ada ulama salaf menentukan makna, ya berarti itu takwil. Karena jumhur salaf menyatakan maknanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ditentukan, ya berarti takwil. Nah, salaf itu memang terbagi dua. Yang sepakat itu jumhur. Jumhur salaf itu tafwid. Tapi ada salaf yang mentakwil. Contohnya salaf yang mentakwil, saya menghimpun di sini ada berapa salaf yang mentakwil, saya hitung dulu host ya. Iya, silakan Ustaz. Salaf yang mentakwil ini siapa saja? Ini berarti minoritas salaf ya, bukan mayoritas. Iya. Ketika kita membahas takwilnya salaf. Di antaranya adalah takwilnya sahabat Ibnu Abbas. Ini di dalam kitab Tafsir At-Tabari pada jilid 3 Shahifah 7, ketika menakwili kata kursi, sahabat Ibnu Abbas mengatakan ilmuhu. Faqaul Ibnu Abbas alladzi rawahu Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair annahu qala ilmuhu. Lalu kemudian sahabat Ibnu Abbas juga mentakwil kata ja'ah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ini saya kutip dari kitab Tafsir An-Nasafi jilid 4 Shahifah 378. Yang dimaksud dengan ja'a rabbuka adalah wa tabayyuni athari qahrihi wa sultanihi. Fa inna wahidan minan muluk idza hadara bi nafsihi dhahara bi hudurihi min atharil haibah. Kemudian wa an ibni Abbas amruhu wa qada'uhu. Itu. Lalu kemudian takwilnya lagi selain Ibnu Abbas. Ini saya kutip selain Ibnu Abbas, ini adalah Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid dan Imam As-Suddi ketika menafsiri kata fi jambillah, ini dalam kitab Tafsir At-Tabari juga, jilid 24 Shahifah 19. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah qala Mujahid fi amrillah. Ini berarti Imam Mujahid mentakwil. Lalu Imam Ad-Dhahhak, Imam Qatadah dan Imam Sa'id bin Jubair ketika menjelaskan kata asak, beliau menakwil qala Allah Ta'ala yauma yukshafu an sakin. Ini saya kutip dari kitab Tafsir At-Tabari juga, jilid 24 Shahifah 19. Qala Ad-Dhahhak huwa amrun syadidun wa qala Qatadah amrun fadhi'un wa shiddatul amri wa qala Sa'idun shiddatul amri. Kemudian ada Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika memaknai kata istiwa, mentakwil kata istiwa. Ini di dalam kitab Tafsir At-Tabari pula. Tsumma stawa ila sama ba'da anda karoma an yal istiwa fil lugha manasuhu ala alaihinna wartafa. Ini takwil. Ala alaihinna wartafa fadabbarahunna bi qudratihi. Ada Imam Syafi'i juga mentakwil. Ini di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi pada jilid Shahifah 309. Haka Al-Muzani, Imam Al-Muzani menceritakan dari Imam Asy-Syafi'i fi qoulihi ta'ala fa thamma wajhullah qala, yakni wallahu a'lam fa thammal wajhu alladzi wajjahakumullahu ilaihi. Maka disitulah wajahmu yang kamu hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Hasan Al-Basri, kemudian ada Imam Al-Bukhari. Dan ini masih banyak.
Dan salaf itu mentakwil, dan takwil salaf itu juga dinukil oleh takwilnya ulama kholaf. Cuman kita jangan terjebak pada bahasa salaf tidak mentakwil. Salaf tidak mentakwil itu jumhurus salaf. Jumhurus salaf, ada sebagian salaf, sebagian kecil salaf yang mentakwil. Itu. Nah kemudian, tadi Bang Mandar itu kan mengatakan ma'ani, host ya. Yang dimaksud dengan ma'ani yang dimaksud ma'ani yang tadi dikutip oleh Mandar itu sebenarnya adalah kalau di Asy'ariyah itu ma'ani itu adalah sifat ma'ani, bukan makna ayat, bukan. Ma'ani itu adalah sifat ma'ani allati hiya maujudatun fi nafsiha. Adalah sifat yang memang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sama, seperti basor, seperti kalam, itu adalah ma'ani, sifat ma'ani. Jadi Asy'ariyah itu, Imam Asy'ari itu sebenarnya tetap berpegang pada akidah Ahlul Hadis, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Asy'ariyah setelah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu, tafwid itu dipegang. Namun juga tidak menentang takwil. Itu saja host, dulu host. Terima kasih. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Boleh saya Ini tambahkan? referensinya ini luar biasa ini. Iya. Siapa yang... Boleh saya tambahkan? Boleh. Iya, silakan Ustaz Jian. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pernyataan dari siapa tadi? Yai Mandar. Ustadz apa tadi ya? Ustadz Zaki dan Ustadz Aris Abu tentang pernyataan pemberian makna ala dan irtafa'a itu kalau dibaca sampai habis, Imam Tabari di situ menyebutkan ala dan irtafa'a bimulki wa sultan. Jadi maha tinggi dan maha naik itu naik dan meninggi bimulki wa sultan, keagungan dan kekuasaannya, bukan dengan makna intiqal wa zawal, bukan bermakna berpindah. Nah, kami di sini saya menampilkan dalam kitab Fathul Bari sebagai pendukung ya dari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau menyebutkan tidak lazim ketika tidak lazim ketika kecil di sini ya. Mana saya sudah simpan itu yang besar. Di sini. Wala yalzamu min kauni jihatayil uluwi wasufli muhalun 'ala Allahi alla yusafa bil ulu. Jadi tidak mesti ketika keadaan atas dan bawah ini mustahil pada Allah, tidak mesti bahwa Allah itu tidak bisa disifati dengan ulu. Kenapa? Karena pengsifatan Allah bil ulu ini dari min jihatil makna, dari segi makna atau dari segi maknawinya. Jadi alanya Allah, irtifa'nya Allah itu ala irtifa' yang maknawi, yakni bimulki wa sultan, sebagaimana yang ada dalam Tabari dan Al-Qurtubi serta Al-Khattabi dalam ma'alimnya. Wal mustahilu kaunu dzalika min jihatil hisi. Yang mustahil itu keadaan ala dan irtifa' ini dari sisi hisi. Sisi hisi yang dimaksud itu intiqal, berpindah. Jadi Allah itu bergerak ke atas, naik ke atas, atau zat Allah itu benar-benar di atas. Ini yang mustahil. Begitu. Jadi kemudian kenapa ini dianggap sebagai takwil? Karena secara asalnya itu kan fa'il dari istawa itu kan Allah. Ya, fa'il istawa kan Allah. Yang maha meninggi, yang naik itu Allah. Kemudian ditakwil, yang meninggi itu bukan Allah, tapi keagungan dan sultannya. Nah, ini takwil. Karena yang hakikatnya itu Allah yang meninggi, ditakwil bukan Allah yang meninggi, melainkan keagungan dan kesultanannya. Sebagaimana yang ada dalam ini saya tampilkan dari pernyataan orang-orang Salafiyah ya, yakni Syekh Al-Utsaimin sebagai bukti bahwa di sini menyebutkan dalam kitab Syarh Arba'in An-Nawawiyah, Al-Utsaimin juz 1 halaman 300. Ketika beliau walaysa hadza min babi ta'wil kama qila bihi li anna jawabina ala hadza min wajhain. Ini perhatikan, al-wajhul awwalu anna ta'wila idza dalla alaihi dalil fala mani'a minhu. Fa ha humus salafu awwalu al-ma'iyah bil ilmi khaufan bi ay yadhunna anna al-ma'iyati bidzat fi nafsil ard. Jadi ayat-ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di sini Syekh Utsaimin mengakui
wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'akum aina ma kanu, Allah berada dimanapun kamu berada, itu pada dasarnya bidzat. Kemudian ditakwil, oh bukan zatnya yang Allah di mana-mana, tapi ilmunya. Jadi beralih dari yang asalnya itu zat, kemudian dipalingkan bukan Allah yang di mana-mana melainkan ilmunya. Ini takwil. Syekh Utsaimin ngaku sendiri. Begitu juga ketika kita mengatakan yang di mana-mana itu bukan Allah, tapi ilmunya itu dianggap takwil, maka yang di atas itu bukan Allah, tapi keagungannya dan kesultanannya itu juga dianggap takwil. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, boleh. Boleh, Ustaz. Siap. Mungkin Ya, terkait tadi tentang mulkan wa sultanan, itu dalam rangka Imam At-Tabari membantah ketika beliau menetapkan ulu wartifa tidak mesti ada kelaziman, maka beliau mengatakan ya seperti juga ketika mengatakan mulkan wa sultanan tanpa intikal, kan gitu. Itu maksud daripada Imam At-Tabari dalam rangka membantah. Nah, kemudian juga setelah kita coba dicek tentang takwil yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabari, apakah ada ayat sifat? Nah, ketika tidak ada ayat sifat, berarti pembahasan pada ayat sifat itu bukan takwil. Karena Imam At-Tabari sendiri tidak mentakwil ayat sifat dan tidak memasukkan sebagai ayat mutasyabih. Nah, di sini berarti kesannya ada penyelewengan. Referensinya ya, jangan lupa ya. Ada penyelewengan yang dimaksud Imam At-Tabari memaksudkan Imam At-Tabari apa yang tidak dimaksud. Kan gitu. Ustaz Abu Fadilah, mohon referensinya Ustaz. Iya, mungkin ada referensinya Ustaz, Referensinya Riz. supaya jelas. Imam At-Tabari menolak ayat mutasyabihat juga itu. boleh. Referensinya Riz. Memang kita ini silakan. adu referensi sih. Adu referensi ini, bukan narasi ya. Iya, aduh kita referensi. sekarang tuh Tapi apa itu? tadi kan sudah jelas ya, Dengan muta'awil bahasa Imam At-Tabari ya, muta'awil. Yang sudah saya bacakan di tafsir At-Tabarinya, muta'awil itu. Artinya kalau menggunakan muta'awil, mau Imam At-Tabari mengatakan itu bukan ayat sifat, bukan ayat mutasyabihat atau tidak, yang jelas Imam At-Tabari mentakwil sudah. Oh, ini dia membawa referensi. Ya. Referensi apa ini Ustaz? Ini Bentar, dijelaskan Ustaz, dalam diluruskan sebenarnya dulu. ini di Sebentar, dalam diluruskan kitab dulu. tafsir wa ta'wil fil Quran. Tunggu Ustaz. Apa yang mau diluruskan Ustaz Jian? Kemana-mana yang tobat, Apakah jangan kemana-mana. mengatakan ala dan irtafa'a bisultan wa bimulkin itu hakikat atau majas, takwil atau bukan? Karena yang dasarnya itu ala irtafa'a itu zati, maksudnya Allah benar di atas. Kemudian dimaksud oleh Imam Tabari bukan diri Allah, tapi bimulki wa sultan. Iya. Begitu Ustaz Aris. Silakan Ustaz Aris. Memang harus dirinci itu Ustaz Jian. Memang jangan sampai dia kurang menangkap masalahnya. Pembahasan itu kan ada rinciannya itu. Ya, di dalam khutbah tafsir beliau sebenarnya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan takwil. Takwil, Khutbah. ya. Itu kitab siapa Ustaz? Kitab Tabari yang nanti tunjukkan tadi. Bukan Tabari. Ini kitab apa? Jangan Tetapi bisa bawa dicek di kemana-mana. Kok kita bisa dicek di konsisten khutbah. kalau yang dibahas Bisa dicek Tabari. bisa dicek di begitu. khutbah beliau. Ya, di khutbah kitab beliau tentang Ya, apa yang khutbah dimaksud siapa? dengan Khutbah siapa ta'wil. dulu? Tobari. Khutbah siapa? Tobari. Itu ulama siapa? Imam Ulama At-Tabari. Imam At-Tabari. Al-Khalidi itu judul kitabnya. Ya coba Judul aja. kitabnya itu kitabnya Imam Tabari. Bukan. Ya, itu tolong ke kitab atas. Tabari oh bukan. Tolong ke atas Ustaz, biar kami baca pengarang kitabnya. Tolong Ya. Ustaz naikkan. Kata Di Tolong Mu'tabar Ustaz naikkan ke Syamsai. batas. Siapa namanya?
kurang jelas. Tolong Ya, Ustaz namanya Salahul Al-Khalidi. Loh, kok dinisbatkan terhadap Imam At-Tabari? Bukan, beliau merangkum, Bambang. Berarti bukan kita. Beliau rangkuman. Berarti bukan At-Tabari yang dipermasalahkan. Kok Bambang. Iya. Ini bukan kita Aneh pinjam. mute aja deh. Bukan primer ya, bukan sekunder ini. Kitab pendukung Iya, Tapi iya. kalau mau sekunder, mau data Kalau berikan- ini, oke, Iya. Coba. kita ini Coba dekatkan sedikit. tentang ayat mutasyabih. Iya, cari dulu pelan-pelan. Tep- Jangan santai aja, santai. Boleh izin beri saran sebentar sebelum beliau menjadi Ustaz. Iya, silakan Ustaz Imro. Jadi seperti ini yang dibahas beliau bahwasanya ala wartafa'ah yang dimaksud Imam At-Tabari itu bukan takwil. Ini kan statement beliau kan. Sehingga ini dipertanggungjawabkan dulu. Jangan lari kemana. Kalau lari lompat ke sini maka kurang enak Ustaz. Jadi ini dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan tidak ada berarti hanya statement seperti itu. Ini dipertanggungjawabkan. Hanya narasi saja. Iya, betul. ya, ini dalam Kita beliau meringkas daripada Imam At-Tabari apa-apa saja yang dikategorikan yang beliau masukkan dalam takwil itu. Ya, yang pertama, ini kurang jelas ya. memang kalau online ini kitabnya online. Ya. La yumkinu li'alimi ta'wilihi li'alim ta'wilahu illa bittilai ala ta'wilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad awrada salasa ayat. Ini tentang takwil yang hanya ditakwil oleh Rasul. Kemudian yang kedua, ta'wilu khasun billahi al-wahidil qahhar. Ini takwil yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, la ya'lamu illa wa la ya'lamuhu ahadun minan nas. Tidak diketahui seorang pun. Wa huwa fil Quran minal khabar, ini tentang kiamat. Alatul hadisa, masa akan datang, wa auqatul atiyah, dan waktu-waktu ini yang sekarang dan akan datang, hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ini bisa dilihat di khutbah beliau, di khutbah tentang kitab beliau. Ya. Enggak, ini ya. Terus. Beliau tadi menyampaikan menyimpulkan kalamnya Imam At-Tabari. Mana ini? Jangan berdusta terhadap Imam At-Tabari. Mohon maaf. Dicari saja dulu, jangan dulu ini menolak. Kalau Ya, betul, bukan gitu, Bang. Dah. Jangan begitu. Anda tadi mengatakan kalau betul ini salah, baru dikomentari. Kalau hanya bukan persepsi. Ustaz Adi Sambo. Mohon maaf Ustaz Adi Sambo. Karena ungkapan Anda mulai tadi selalu salah. Tadi mengatakan bahwasanya ini adalah kesimpulan terhadap ungkapan dari Imam Tabari. Mana lafal bahwasanya itu merangkum ataupun memerinci perkataan Imam Tabari. Ini Artinya jangan menukil dari sampai Imam At-Tabari. berdusta Menukil. terhadap ulama. Iya, nukilan. Mana bahasanya yang menukil? Mana? Footnote-nya Riz, karena saya tidak menemukan di khutbah di Muqaddimah At-Tabari, saya tidak menemukan Ya, ini. footnote-nya. At-Tabari halaman Ini kitab lain Ustadz yang dirangkum oleh Jamil At-Tabari. Bayan Lit-Tabari. Itu Ini Bitasarrufin Kenapa itu, beliau Riz. nggak tunjukkan kitab langsung kalau memang ada di Ustaz Zian. Yap. Ada bahasa bitasarrufin itu berarti perubahan redaksi. Riz, pahami Riz? Ya, benar-benar. Bitasarrufin itu berarti perubahan redaksi yang redaksi itu bukan redaksinya Imam At-Tabari. iya. Waqtisar. ya. Waqtisar. Jadi gini. Lengkap lagi. Biar nggak di framing, biar
nggak di framing. Enggak, bukan Artinya Ya, data bukan framing, ini, Pak Haris. Pak data Haris, ini bedakan kalau memang tidak bedakan antara berkesesuaian framing dan dengan Pak Haris, mohon berkesesuaian maaf. dengan ikhtisor beliau, ya silakan dibantah. Tetapi ketika maknanya punya kesamaan tanpa merubah makna sekalipun, dan esensinya dan substansinya tidak berubah, apa yang mau diprotes? Gini Bang Aris, pada Kan dasarnya begitu. antum Kita sudah main membawakan substansinya kitab. apa dulu? Gini Bang, Biar Bang Aris. kesannya kita enggak Pertama, dituduh. Bang Aris, Kalau Anda orang mau sudah mengubah, masalah membawa substansi kitab dulu. ulama lain. Anda sudah membawa kitab ulama lain, tapi kami tetap menerima. Ternyata ketika kami mengecek itu ada tasarufnya, ikhtisarnya. Jika memang yang antum bacakan tadi itu terdapat di khutbahnya Imam Tabari, kenapa nggak langsung di kitab itu saja gitu loh? Kenapa harus ada tasarufnya, Nah. harus ada ikhtisarnya? Kemudian begini ya. Bahasa bitasarruf itu satu kan mengindikasikan itu bukan bahasa original dari Imam At-Tabari. Tapi orang tersebut memahami perkataan Imam At-Tabari berdasarkan sudut pandang dia. Nah, kalau memahami perkataan Imam At-Tabari sudah ada perubahan redaksi dan kita tidak tahu itu penulisnya siapa. Kemudian sudut pandang yang dipakai itu sudut pandang yang bagaimana? Itu. Coba yang di At-Tabari saja izin. aslinya kalau ada. Saya mau izin turun, namun boleh sebentar saya ingin menyampaikan sebentar cuma. Siap. Monggo sebagai Ini undang-undang dari terakhir ya. bawah mengatakan bahwasanya kita itu keroyokan, bukan keroyokan, namun dari kelompok sebelah tidak ada yang berani penakut seperti itu. Kalau misalkan ada yang berani dari bawah, ujungkan tangan. Kami sama mau turun. Ajungkan tangan kalau ada yang berani. Ini bukan keroyokan, namun menunjukkan Aswaja itu pemberani, bukan penakut. Tapi mohon maaf, sebagaimana kesepakatan kita Ustadz Abu Fadilah, di sini diskusinya dengan referensi bukan dengan terjemahan. Ya, syukron. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan dengan terjemahan, Naik itu nggak bawa referensi ya nggak usah naik. ya kalau cuma terjemahan mohon maaf, bukan kelasnya, belajar Yang dulu. yang naik ini yang memang beliau sudah belajar, bisa baca kitab. Betul. Kalau cuma sekedar narasi, enggak usah dulu, nanti di Betul. tempat lain beliau. Lihat ini Abu Syifa ini, saya ingin tahu beliau laki-laki atau perempuan, gantikan saya. Saya mau turun, jadi buktikan bahwasanya anda semuanya itu laki-laki. Rahman juga itu. izin. Ini host ya. Saya temukan di Berarti perempuan. mana? Di mukaddimahnya ya. Siap, Ustaz. Saya baca ya. Di mukaddimah tafsir At-Tabari ini pada Sohifah 84. Ini sepertinya indikasinya di sini. Nih, host. Siap. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, Amal khabar alladhi ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yufassar minal Qur'an syai'an illa ayan bi adadin fa inna dhalik musahhihu ma qulna minal qawli fil babil mati qablu. Berarti ini pembahasan panjang ini. Wa huwa anna min ta'wilil Qur'an ma la yudraku ilmuhu illa bi bayanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada memang takwil-takwil Quran itu yang tidak kandungan-kandungan ayat. Seperti halnya di sini dikatakan amrillah, jadi perintah-perintah Allah, wa nahyihi dan larangan Allah, kemudian wa halalihi wa haramihi. Makanya Nabi Muhammad itu kan banyak memberikan penjelasan Al-Quran terkait dengan hal-hal yang pada saat itu ditanya oleh sahabat. Artinya sahabat punya keterbatasan untuk memahami, dikembalikan kepada baginda Nabi. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Kemudian wabil ibadi, nah di sini wabil ibadi
Tadi kan bibayanir Rasul. Ini atofnya ke bibayanir Rasul. Jadi ada takwil Al-Quran yang diketahui oleh hambanya. Wabil ibadi ila tafsirihi al-hajah. Jadi kalau manusia itu boleh untuk menjelaskan Al-Quran tadi, takwil Al-Quran tadi dengan kadar kebutuhannya. La yudroku ilmu ta'wilihi illa bibayanin min indillah ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma asbaha dhalik mimma tahwihi ayil qur'ani min sa'iri hikamihi alladhi ja'alallah bayanahu li khalqihi ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Ustaz. Fala ya'lamu ahadun min khalqillah ta'wil dhalik illa bibayanir rasul sallallahu alaihi wasallam wala ya'lamuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ta'limillah iyyahu dzalik biwahyihi ilaihi imam Jibril au ma'a mansa min rusulihi ilaihi. Nah, indikasi-indikasinya di sini Ustaz. Nah, di bawahnya fa amma ma la budda lil ibadi min ilmi ta'wilihi, ya. Fala budda faqad bayyana lahum nabiyuhum bi bayanillahi lahu biwahyihi ma'a Jibril wa dzalik huwal makna alladzi amarahu Allah bi bayanihi lahum. Jadi ini menceritakan tentang takwil-takwil yang memang hanya diketahui oleh para rasul saja. Maka ketika yang hanya diketahui oleh para rasul, oleh baginda Nabi, ya maka baginda Nabi yang punya otoritas untuk mentakwil itu. Dan ini di awal sudah dijelaskan, ini hanya sebagian min takwilihi, hanya sebagian takwil yang otoritasnya itu ada pada baginda Nabi itu. Jadi tidak general, begitu Ustaz. Izin. Silakan Ustaz Darul. Ada yang mau disampaikan? Siap. Tentang tema hari ini. Tadi saya menyimak. Jadi kalau masalah takwil nanti insya Allah ada diskusi lain. Cuma saya ke tema saja. Isbat makna zahir. Ini mungkin kalau berbicara tadi banyak sekali masya Allah narasi dari Yai Ibnu Hasani sampai Ustaz Mandar juga agak bingung. Untuk cara lebih agar kita bisa memahami konsep-konsep ini kan berupa konsep. Maka perlu kita contohkan. Saya ambil beberapa sifat Allah saja yang tadi sudah disepakati bahwa Allah punya sama, Allah punya basar. Kenapa Allah punya sama? Karena Allah menetapkan namanya, salah satu namanya adalah As-Sami'. Oke, ketika Allah sama di sini, kira-kira apa namanya? Sama yang dimaksud di sini apakah bisa kita menerjemahkan ke pendengaran, atau as-sami' itu kita bisa terjemahkan kepada Allah itu maha mendengar. Itu dulu yang disepakati. Dilihat dulu ininya. Karena apa? Kalau kita berbicara, jadi berbicara masalah tadi makna zahir, itu makna zahir itu adalah makna al-mutabadir ila dzihn. Adapun hakikat dari makna itu yang dijelaskan sama Yai Muzaki tadi bahwa ma yustafhamu minhul makna. Jadi ketika kita bicara Allah maha mendengar, jadi Allah punya sifat pendengaran gitu. Itu kalau dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau makna sama itu sendiri kita sudah tahu, karena saya yakin ini ahli lugah semua. Pendengaran itu semua tahu dalam bahasa Indonesia, kalau dipadankan itu pendengaran. Semua tahu maknanya, tapi kita tidak bisa mengetahui hakikat dari makna itu kalau kita belum idhofahkan ke apa yang mau dimau hakikatnya ini. Kayak hadis yang lain juga tentang nuzul juga. Nuzul itu kita sudah tahu. Oh, nuzul itu ada makna zahirnya dari judul itu. Kita sudah tahu nuzul itu apa. Basir dulu, enggak usah ke nuzul dulu. Oke, basir. Al-basar juga kita sudah tahu bahwa Allah maha melihat. Maka di situ ada sifat namanya sifatul basar atau penglihatan.
Nah, kata sama dan basor ini kan semua sudah tahu Allah. Ada dalam ininya. Apakah makhluk juga punya nama sifat pendengaran dan penglihatan? Ada. Sehingga itu para ulama itu mengatakan kalau pendengaran dan penglihatan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencari hakikat bagaimana pendengaran Allah, stop. Itulah makna bila kaif. Tapi apakah maknanya ada? Ada. Aslul makna. Semua sudah ini, kalau Anda sebut sama dan basor, para kiai pasti sudah tahu itu maknanya. Tapi untuk mencari bagaimana mana apa ini, untuk mencari hakikatnya itu kita harus sandarkan dulu. Siapa ini? Pendengaran siapa ini? Kalau pendengaran manusia ya tentunya kita sudah bisa karena semua sudah tahu. Tapi kalau pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita masuk ke situ karena sudah mengkaifiahkan. Artinya kaifiah kita akan mencari hakikat dari sama ini seperti apa. Sehingga itu ulama mengatakan di situ bila kaif, stop di situ. Adapun kalau kita stop saja di laf. Ayo fadal ya. Mendengar itu kalau dalam pandangan kami itu ayat muhkamat. Sedangkan yang kami pahami pembahasan bila kaifiyah itu yang ada warid yang kami temukan dari salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya, itu tentang ayat mutasyabihat. Kita membahas sama al-basar, kemudian Ustadz mengarahkan kepada bilal kaifiyah. Inilah yang maksudnya bilal kaifiyah. Boleh saya tahu Ustadz redaksi ataupun referensi yang membahas bila kaifiyah ini tapi ditujukan kepada sama dan basar? Begini. Karena kaidah yang saya tahu bila kaifiyah itu pembahasan pada ayat mutasyabihat, tapi ini malah diarahkan kepada ayat muhkamat. Berarti begini, Ana mau izin konfirmasi bentar ya. Berarti seluruh sifat Allah itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dalam sifat-sifat Allah itu apakah semuanya mutasabihat? Iya, maksudnya berarti ada yang ayat muhkamatnya di sifat-sifat Allah itu, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat begitu ya. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya khobarnya yang nuzul tadi gimana ya? Kalau yang zilur itu masuk ke mutasyabih atau ke muhkamat? Mutasyabih. Oke. Sekarang siap. Oke, sekarang kita manai karena zahir maknanya Ustadz, karena zahir maknanya terindikasi kepada tajsim, yakni nuzul bi intiqal. Oke, siap. Oke. Ini sebentar. Jadi kemudian Ini ya. tambahan seperti ini. Kalau sama, beda sama dengan nuzul di mana? Nuzul itu makna zahirnya mengindikasi kepada tagayyur. Kemudian lazimnya kepada jisim, karena ketika berpindah itu akan berbentuk. Itu pertama. Yang kedua, maka akan membawa kepada tajsim, sesuatu yang intikal itu. Adapun sama basar ini sifat ini tidak mengindikasi kepada tajsimnya Allah, karena makna asal dari sama itu ya idrakul lil masmu'at. Jadi ketika kita menetapkan idrakul lil masmu'at bagi Allah, di mana ada indikasi Allah berjisim di situ? Tidak. Begitu Ustaz. Mungkin seperti ini Ustaz. Apa itu perihal yang kami permasalahkan tadi, dan enak ini kalau jenengan tadi sebagaimana ya di typing ingin membantu Ustaz Mandar perihal yang kami bahas. Sangat enak. Soalnya yang kita bahas tadi Ustaz Mandar dalam kategori ain, bukan sifatnya ya Ustaz ya, tapi ainnya. Oke. Beliau dengan menunjukkannya baginda Nabi terhadap mata, beliau memaknakan secara zahir bahwasanya Allah itu punya mata. Makanya ulama menerangkan bahwasanya itu bukan itsbatul ain, akan tetapi itsbatu sifatil basar. Jadi sifat. Kesalahan yang tadi adalah penunjukan baginda Nabi terhadap mata seakan-akan itu mempunyai mata. Sehingga kalau sifatnya kita sudah sepakat mengenai masalah sifatnya, tapi adalah penjisiman dengan memberikan makna mata. Nah ini sebenarnya Ustaz. Oke, siap. Oke, siap. Berarti yang basor tadi dengan sama artinya berdasarkan ayat muhkamat. Jadi tidak masuk dalam mutasyabih. Saya coba bawakan contoh tadi yang an-nuzul tadi.
Berarti anak tanya tadi sama Pak Yai bahwa nuzul ini adalah ini apakah bisa dibahas dengan bahasa Indonesia atau gimana, Zat? Bisa. Betul. Silakan. Artinya turun ya. Nuzul itu kalau di padanan dalam bahasa Indonesia itu adalah turun. Oke. Oh, nuzul Ustaz. Ada iya nuzul iya. Oh, nuzul. Iya Ustaz. Nuzul. Silakan. Jadi padanan dalam bahasa Indonesia itu adalah turun. Bahasa Indonesia. Ketika nuzul itu kita katakan bahwa tadi para Yai mengatakan bahwa kita tafwid, kata nuzul kita berhenti di nuzul, maka kita tidak bisa membawakan padanan karena tidak ada makna. Seperti ayat muqatta'ah, cuma perbedaannya ayat muqatta'ah bukan berbicara sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bicara nuzul, atau saya lebih ininya turun supaya teman-teman di bawah juga paham, kata turun di situ itu punya makna zahir. Atau kata nuzul itu yang dikatakan kalau kita berbicara dalam bahasa, ada yang bilang makna zahir, ada yang bilang aslul makna, ada aslul makna, ada hakikatul makna. Begitu kan ininya. Ada makna zahir baru hakikatul makna yang disampaikan oleh Yai tadi tentang kaif. Jadi kaif itu mau masuk ke hakikat. Dia akan menghakikatkan kata turun itu. Kalau misalnya manusia yang turun, ya tadi maknanya adalah yang disampaikan oleh Yai Zian tadi bahwa intikol min makan ila makan, artinya makan dari yang tinggi ke berpindah dari atas turun ke bawah, begitu. Itu artinya perpindahan. Oke. Tapi ketika kata turun ini dinisbatkan kepada Allah, maka kita di situ stop. Nuzul itu disandarkan kepada Allah, itu kita stop. Sehingga ana lihat potensi untuk menuju ke tasbih tadi kepada manusia itu akan hilang dengan sendirinya. Kini kebayannya dari ana ya. Siap. Coba Ustaz ya. Tadi saya mengiyakan. Tuh. Saya kira itu sama diterjemah ya. Kalau nuzul itu begini Ustaz. Kalau kita mengikuti teorinya salaf ya, teori-teori yang tafwid ya, sebenarnya terjemah itu ya tidak boleh sebenarnya ya. Terjemah itu tidak boleh. Ini kan sudah dibaca diskusi minggu kemarin itu. Jadi meskipun nuzul itu ya jangan diterjemah, karena nuzul itu kan identik an simatil khalqi. Al-makna al-mutabadzir itu kan al-harokah wal intikol. Karena ketika kita memaknai turun itu berarti dari atas ke bawah, kan begitu. Nah, keadaan ini itu adalah termasuk ciri-ciri makhluk. Mohon maaf tadi kalau saya mengiyakan. Tangkapnya saya sama itu diterjemahkan. Kemudian yang kedua, saya ingin tidak sepakat dengan Ustadz Daru terkait dengan kaif. Kaif itu berarti dimaknai dulu, kemudian setelah itu stop, kan begitu ya. Kalau pemahaman saya, kan dari awal kita kan sudah menyajikan referensi tafwidul makna, kan begitu. Bahkan bila kaifin wala makna, itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tafwid makna ya berarti tidak dimaknai. Jadi kita dari sisi kita ini tidak memaknai. Nah, kaif sendiri itu sebenarnya bagaimana? Sini kami mengutip satu referensi bila kaifin ya. Allati kathiron mataridu ala alsinati salaf indal kalam ala nususil mutasyabihat. Fafahima minha annahum yuthbituna al-makna al-hakiki wa yufawwiduna al-kaif. Ini yang disampaikan Mandar tadi itu, atau yang disampaikan Ustadz Daru. Wa hadza fahmun batilun. Pemahaman ini adalah batil. Maknanya diithbat tapi kaifnya ditafwid. Bal hiya ay bila kaifah ibaratun al-maqsudu minha zajrus sa'il anil bahthi wat taqassi. Jadi bahasa kaif ini adalah sebuah ungkapan untuk melarang orang yang menanya
agar untuk melarang penanya supaya tidak membahas dan memperdalami. Jadi kalau Imam Malik mengatakan al-istiwa maklumun wal kaif majhulun ataupun ghairu maklum, itu artinya Imam Malik memberikan batasan kepada si penanya agar tidak menanyakan tentang hal ini, agar tidak menanyakan tentang maknanya. La itsbatul maknal hakiki, bukan mengisbat makna yang hakikat, wa tafwidul kaifi, dan mentafwid kaifnya, bukan itu. Fa inna ayya lafdin yadullu fi haqiqatihi ala syai'in minal jismaniyati wal kaifiyati mata juhila maknahu kana su'al anil muradi minhu bi kalimatih kaifa. Karena setiap lafal yang hakikatnya menunjukkan pada kejisiman ataupun pada bentuk-bentuk, ketika maknanya itu tidak diketahui, maka pertanyaan itu otomatis akan menggunakan kaifa. Wa fi hadithi fadli iyadil maridi alladhi akhrajahu muslimun ma yadullu ala dhalik. Dan ini dalam satu hadis mengenai keutamaan menjenguk orang yang sakit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu mengarah ke sana. Wadhalik hina yaqulullahu ta'ala li abdihi maritu falam ta'udni istat'amtuka falam tut'imni istaqaituka falam taskini kullu dhalik wal abdu yaqul rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Rabbi kaifa askiyaka wa anta rabbul alamin. Fahuwa lam yufham al-ma'nal murad minal lafdi ba'da anistahalat haqiqatuhu fi aklihi fasa'alah bi kaifah anil ma'nal murad la annahu athbata haqiqatal marad wal istid'am wal istisqa lillahi ta'ala. Fa indama yuqalu fi jawabi sa'il bila kaifin yufhamu minhu annahu bila makna li anna lafdul kaif huna mustafhamun bihi anil makna wa binafihi yantafil makna al-mustafham anhu bihi fahuwa min qabili menafil malzum min tariqi nafil lazim. Jadi bila kaifin itu sebenarnya bukan dimaknai dulu kemudian stop, tidak seperti itu, tapi memang sedari awal makna itu sudah ditafwid. Jadi kalau misalkan seperti yadun, ya sudah, yadun itu adalah sifat Allah. Sifat Allah, kita tidak menentukan maknanya yang ini, maknanya yang itu, tidak seperti itu. Nuzul itu yang sifat Allah, maknanya yang ini, atau maknanya yang itu, tidak seperti itu. Langsung disebut sifat nuzul ataupun sifat istiwa. Jadi tanpa menyebutkan maknanya ini adalah irtafa'ah ataupun maknanya ini adalah nazalah amruhu, tidak seperti itu. Itu Ustaz. Betul. Mungkin seperti ini Ustaz, hasil dari kita tadi, perihal tuntutan kami dari teman kita, saudara kita di Salafi, itu memaknai dengan makna zahir terhadap ayat mutasyabihat. Dari tadi itu tidak ada dalilnya, betul kan? Tidak ada dalil ulama salaf yang membolehkan ayat mutasyabihat dimaknai secara zahir. Padahal saya rasa teman-teman kami Salafi itu sangat antusias terhadap dalil. Harus ada dalilnya. Sementara dalam hal ini kok bisa kesulitan untuk mencari dalil akan kebolehan memaknai secara zahir dalam ayat mutasyabihat. Mulai tadi tidak ada masih. Seperti itu. Syukran. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Ustaz Darul mungkin punya referensi yang membolehkan makna zahir. Tafadhal, sangat menambah ilmu bagi kami. Ya. Siap. Oke. Tentang nuzul Jadi boleh saya bahas ulama yang mengatakan tidak ada kaif ya. Oke, silakan. Boleh diperbesar Ustaz? Semoga aja ini benar ya. Ini nggak kelihatan soal ini. Nah, di sini bisa diperhatikan dalam At-Tahmid karya Ibnu Abdul Bar. Ketika ada seseorang yang saya nggak tahu nih Nuaim yang siapa. Qala Nuaim yanzulu bidzatihi wa huwa ala kursiyyuhu. Ala kursiyihi ya. Qala Abu Umar laisa hadza bi syai'in inda ahli al-fahmi min ahli sunnah. Lianna hadza, tolong dipindahkan sedikit Ustaz. Judulnya. Karena nggak kelihatan nih. Lianna hadza kaifiyah.
ini laisa hadza bi syai'. Ini bukanlah sesuatu, bukanlah apa-apa di sisi orang yang paham daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya ibarat ini tidak dianggap. Kenapa? Karena bahwa sesungguh ibarat seperti ini itu berkaifiyah, yanzulu, turun. Ini ada kaifiyah. Wa hum yafza'una minha, dan para ulama dari kalangan Ahlussunnah mereka lari menghindari kaifiyah ini. Kenapa alasannya? Li'annaha, perhatikan. Li'annaha la tasluhu illa fima yuhatuhu bihi ayanan. Karena kaifiyah ini tidak patut, tidak ada, melainkan pada perkara-perkara yang berain, yang memiliki bentuk. Makanya kalau turun itu melazimi kepada bentuk. Nah, ini pendapat Ahlussunnah dari Ibnu Abdul Bar. Dan ada satu hal yang menarik. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah itu meyakini sifat Allah itu berain, berbentuk. Ya, sebagaimana yang ada dalam kitab beliau. Sini. Oh, bukan, mana ya? Nah ini. Perhatikan dalam kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah fi Ta'sisi Bida'ihimil Kalamiyah, karya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini tentang membahas tentang ayat-ayat wajhu itu. Wa anna hadhihi sifat, bahwa sungguh sifat-sifat ini, perhatikan, wa in kanat a'yanan, sekalipun dia itu ain, berbentuk, falaisat lahman, tapi bentuknya itu bukan daging, wala asaban, bukan tulang, wala daman, bukan darah, wala nahwa dzalik, dan tidak sumpah demikian, wala hiya min jinsi syai'i minal makhlukat, dan bukan berasal dari segala bentuk-bentuk yang berasal di alam semesta ini. Ini menunjukkan apa? Syekh Ibnu Taimiyah meyakini yat itu bentuk. Maka di sini yang kami bantah, beliau meyakini sifat-sifat yat itu ada kaifiyah, ada bentuknya. Bukan kaifiyah dengan mana hakikah, tapi kaifiyah dengan mana tajsim. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar mengatakan, kaifiyah itu tidak patut kecuali pada hal-hal yang berain. Oh, Syekh Ibnu Taimiyah, Bang Mandar tadi mengatakan di awal, kami tidak meyakini sifat Allah itu berbentuk, berain. Ini Syekh Ibnu Taimiyah sendiri meyakini sifat itu berain, berbentuk. Inilah maksud dari beliau di Majmu' Fatwa mengatakan bahwa sifat Allah itu ada kaifiyah, ada bentuknya, seperti yad, al-wajhu, dan lain sebagainya. Baik Ustaz, terima kasih. Oke, syukran. Iya. Izin Mas ya. Siap. Oke. Lanjutkan. Jadi izin menanggapi dulu Ustaz Muzaki. Hadis yang dibawakan terakhir itu redaksinya itu bahwa Allah mengatakan, aku sakit, kau tidak mengunjungiku. Ketika itu kan, itu yang saya maksud al-makna zahir itu, ketika yang diajak itu bicara itu ketika dia tidak memahami makna zahir, tidak mungkin akan keluar kata-kata bagaimana saya akan memberimu minum padahal kau adalah, nah itu kan, itu karena apa? Dia memahami makna zahir. Seandainya dia tidak memahami makna zahir, maka tidak mungkin kata-kata itu akan keluar. Itu satu, ini untuk Muzaki untuk hadis itu. Jadi hadis yang penjelasan di belakangnya itu adalah penjelasan bahwa yang berkata itu memahami makna zahir. Seandainya dia tidak paham makna zahir itu, dia tidak akan melakukan bertanya dengan perkataan selanjutnya itu. Bagaimana aku meminum wahai Allah sementara kau adalah Rabb. Itu kan keluar karena dia memahami makna pertanyaan pertamanya itu. Yang kedua, kita jangan sampai agak bingung ya, makna zahir dengan makna zahir dengan makna hakikatnya makna itu. Itu jangan sampai, misalnya saya bilang tadi, jadi kalau seandainya kita katakan bahwa kita stop di lafaz tafwidul makna, stop di lafaz, artinya kita tidak memahami. Kita mengatakan Allahu a'lam bi makna. Itu maksudnya kan? Nah, itu Allahu a'lam bi muradi. Artinya kita sudah tidak tahu seperti seperti yang huruf muqatta itu. Tidak akan bisa berlanjut itu. Setelah itu hanya para ulama hanya berijtihad untuk mencoba.
Jadi terus yang perkataan tadi Yaizian tentang Ibn Taimiyah, mungkin bisa di ini kata yang digaris bawahi di situ wa in kanat. Wa in kanat itu mungkin para sudah tahu, tapi asalnya sebenarnya tidak. Tapi kalau mau dipaksakan memang dia harus ianan atau ayanan tadi, maka dia bukan bla 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 bla, begitu itu maksudnya. Asalnya adalah tidak, karena kata wa in kanat itu kan kita sudah tahu, anak Pak Yai sudah. Wa ini itu huruf apa Ustaz? Ya, Wa ini itu huruf apa? tidak, anak tidak membicarakan wa ini itu huruf apa, cuma maknanya kita sudah tahu wa in kanat. Artinya, Bagaimana makna yang Ustaz pahami? Kalaupun, Bukan. jadi apa Ustaz? Sekalipun itu ghayah. Hah? Sekalipun. Iya kan goya, tapi ada asalnya kan? Tapi beliau Ada menetapkan asalnya. meskipun itu Karena begini, Iya, begini ya, gimana? jangan sampai kita mengatakan bahwa Ibn Taimiyah mengatakan ada kaifiyah, maka kita perlu di Majmu' Fatawa membaca beliau lagi. wallahi. Iya, maksudnya begini ya. Ini akan terlihat kontradiktif ketika beliau mengatakan bila kaif dan yang lain-lain. Ketika beliau itu hanyalah apa nih wa in kanat tunjukkan itu. saja Ya, siap. Jadi artinya Silakan wa in lanjut, kanat itu, kata wa in kanat itu bukanlah asal, tapi dia akan goyah. Kalau memang itu kalau dia begini, kalau memang kita paksakan bahwa itu jadi ayan, maka dia bukan seperti yang ada pada makhluk. Itu penjelasan ininya. Itu dari mana kita bisa pahami kalau surahnya seperti itu? Jikapun, bagaimana bisa dipahami jikapun? Sebenarnya begini. Antum ahli lugo, Ustaz. Ana Tidak, saya tidak lulu Ustaz. Ana tidak jidal dengan antum masalah lugo ini harf apa, kanat apa. Iya. Saya tanggapi dari hadis itu ya. Siap. Begini, Ustaz Daru. Di hadis itu sebenarnya ada tanzih ya. Iya. Dan apa yang kita diskusikan kemarin itu, bahasa Arab itu paling aman sudah ya. Itu kan kuncinya. Di sini si penanya itu kan heran. Kenapa kok Allah itu marid, kan begitu ya? Kaifa Robbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Nah, di sini kan ada tanzih ya. Dan si abad ini kan tidak menyebut kata marid sebenarnya. Robbi kaifa a'uduka. Dan marid ini bukan sifatnya Allah. Jadi marid bukan sifatnya Allah. Kemudian abad itu heran. Abad itu heran. Kenapa Allah bisa sakit? Makanya abad itu kemudian menyatakan wa anta rabbul alamin. Jadi tiga hal itu sudah manfiyun anillahi ta'ala sebenarnya. Sehingga si abad itu akan bertanya tentang tindakan apa yang akan dia lakukan ketika Allah mengatakan sakit. Ini berarti sudah dari sisi tindakan si abad ini harus bagaimana. Jadi tidak ada itsbat makna di sini. Kalau itsbat makna, abad itu akan menetapkan makna untuk Allah. Ini abad ini menetapkan tindakan untuk dirinya menyikapi hal aneh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ. Oke. Kemudian, makanya tadi yang dibacakan itu kan min huna yatabayyanu muradus salaf bi qaulihim bila kaifa, itu adalah bukan itsbatul ma'ani. Itu bukan mengitsbat makna hakiki, itu bukan. Itu Ustaz. Kalau yang dari Ibnu Taimiyah itu ya memang bukan takyif, tidak ada takyif, tapi potensi tajsimnya itu sangat besar di situ. Karena apa? Ada wa in kanat iyanan, sekalipun kita tahu kalau goya itu kan merujuk pada kalimat yang di awal, itu kan di awal itu kalimat yang ringan sebenarnya. Kemudian di goya itu yang lebih berat. Begitu. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu kemudian mengatakan sekalipun itu adalah ain. Coba Ustadzian dibesarkan Ustadzian. Yang mana Ustaz? Yang tentang ain tadi? Yang barusan itu. Tentang kaifiyah atau Yang barusan wa in kanat, itu ya.
Memang di situ kan Imam Ibnu Taimiyah pertama mengatakan wa qad ulima annal khaliq laisa mumathilan lil makhluk, ya. Wa anna hadhihi sifat, dan sifat-sifat tersebut wa in kanat a'yanan. Nah, ini ada peralihan dari pernyataan sifat menjadi a'yan. Ini sebenarnya bukan hanya faedah ghoya saja. Makanya tadi saya katakan ghoya itu biasanya lebih berat daripada siyak sebelumnya. Lebih berat daripada siyak sebelumnya. Yang siyak sebelumnya itu adalah sifat, tiba-tiba menjadi a'yan. Ini dari sifat kemudian akan menjadi benda, seperti itu. Falaisat lahman wala asban wala daman wala nahwa dzalik. Nah, ini semakin menjelaskan kembali perbandingannya apa? Falaisat lahman, tapi dia sifat itu bukan daging, bukan asban wala daman. Jadi dibandingkan dengan sesuatu yang dibandingkan dengan benda. Ya, memang tidak ada kaif memang, tapi di situ tajsimnya ada, begitu.